Sudah Pak, kalau dari jumlahnya sudah hadir semua. Baik. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai hakikat sejarah dan perkembangan antropolinguistik ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana bahasa, budaya, dan masyarakat dan keterkaitan ketiganya. Baik, untuk mengingat minggu lalu kita sudah belajar sejarah dan hakikat antropolinguistik, sejarah, hakikat, sejarah dan perkembangan. Saya ingin tanya, antropolinguistik itu dikenal dengan dua istilah di luar negeri ya. Apa saja, tolong? Linguistic anthropology sama anthropological linguistic. Oke, apa bedanya? Beda fokus bidang ilmunya. Apa tuh? Eh, Kalau linguistik antropologi itu eh, antrop eh, bahasa dianggap sebagai subbidang dari penelitian antropologinya. Betul. Kalau yang menurut Fole yang satu lagi itu linguistik menjadi bidang utamanya, sedangkan antropologi sebagai pewatasnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semua sudah paham ya. Selain dua istilah itu, ada satu istilah lagi, apa itu? Yang kurang populer tapi tetap masih digunakan sampai sekarang istilahnya. Apa itu? Nggak ada? Lupa? Lupa? Hah? Nggak ada? Apa istilah lainnya? Satu lagi istilahnya? Gema? Apa Gema? Gema? Puri, Puri. Apa Putri? Satu lagi istilahnya? Bapak. Ya. Apa istilah lainnya selain dua istilah tadi? Filologi etnologis bukan Pak? Etno? Etnologis. Etno? Etnolinguistik. Etnologi. Etnolinguistik ya. Apa bedanya etnolinguistik dengan antropolinguistik? Apa bedanya? Di mana persebarannya?
Kalau etnolinguistik itu di Inggris bukan, Pak? Etnolinguistik di Eropa Inggris. ya, sedangkan antropo Di Amerika, Pak. di Amerika. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai etnis. Bahasa, budaya, dan masyarakat penuturnya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sebentar. Baik. Dalam pembahasan ini kita akan melihat bagaimana pandangan para pionir, ya, para ahli pendahulu yang mencetuskan antropolinguistik. Kemudian bagaimana sih hubungan bahasa dengan budaya masyarakat penuturnya? Lalu ketiga, unsur-unsur kebudayaan. Ya, di akhir penjelasan silakan Anda bisa bertanya. Atau bahkan takut lupa boleh langsung bertanya ya ketika saya menjelaskan itu juga boleh. Baik, bagaimana pandangan pionir? Di sini ada kutipan dari Franz Boas. Seseorang tidak bisa benar-benar memahami kebudayaan lain tanpa memiliki akses langsung kepada bahasanya. Maksudnya adalah bahasa itu bisa menjadi sebuah kunci, ya, yang bisa digunakan untuk membuka pintu pada ruangan yang disebut dengan kebudayaan masyarakatnya. Ya, sehingga dengan kita mempelajari bahasa, pada dasarnya kita sedang membuka cakrawala, membuka ruang yang terkunci yang disebut kebudayaan. Ya, Franz Boas atau kita kenal dengan istilah Boas, ya, Boas itu dianggap sebagai orang yang memiliki pandangan holistik menyeluruh dalam menyatukan teori dan praktik antropologi. Ya, Boas tertarik untuk menemukan bagaimana bahasa-bahasa di dunia ini sebenarnya mencerminkan, mengodekan atau mengindeksasikan, ya, melambangkan pandangan autentik, pandangan khas dari para penutur tentang dunia mereka masing-masing. Nah, bagi dia, bahasa yang berbeda itu mengategorikan dan mengukir pengalaman secara berbeda. Kata-kata itu mencerminkan minat budayanya, fokus budayanya. Ya, jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa bahasa ini lebih baik dari bahasa itu. Bahasa A lebih tinggi dari bahasa B. Bahasa C lebih bagus dari bahasa D. Tidak bisa. Karena pada dasarnya bahasa berbeda itu mengategorikan atau mengukir pengalaman kehidupan yang berbeda juga. Dia juga mencerminkan fokus kebudayaannya atau minat kebudayaannya. Ya, jadi memang Boas punya teori bahwa kategori gramatikal itu cenderung membawa aspek-aspek tertentu dari pengalaman manusia ke perhatian pembicara mereka. Jadi kategori gramatikal, nomina, adverba, adjektiva itu adalah sebenarnya membawa aspek-aspek tertentu dalam pengalaman mereka. Nah, di dalam penelitiannya ia fokus meneliti orang-orang Eskimo dan suku Indian Kwakyo di pantai barat laut. Ini mungkin barat laut ke utara, berarti sekitar Alaska ya, yang berbatasan dengan Kanada. Nah, ingat
Franz Boas itu terkenal sebelum tahun 60-an ya, sebelum tahun 60, mungkin tahun 40-an. Nah, di sana dia memperhatikan orang-orang Eskimo. Tahu ya Eskimo ya? Orang-orang suku air ya. Kalau di Avatar tuh suku air utara atau suku air selatan ya, itu orang-orang Eskimo digambarkan seperti itu, bagaimana rumahnya dan kehidupan mereka dengan salju. Kemudian ada suku asli Amerika, itu orang Quakiol ya, di pantai barat laut. Artinya Boas orang mana nih? Tinggal di mana Boas? Dari sini kita bisa simpulkan Boas tinggal di mana? Di Eropa, di Amerika? Amerika, Pak. Amerika ya, makanya dia salah satu pencetus antropolinguistik karena penelitiannya memang di Amerika tentang orang Eskimo dan suku Quakiol ya. Nah, secara metodologi, pandangan tentang peran bahasa dalam budaya ini berarti bahwa sistem linguistik dapat dipelajari sebagai pedoman bagi sistem budaya. Itu yang harus dipahami ya, bahwa bahasa itu menjadi pedoman ya bagi mempelajari sistem budaya orang. Nah, Boas mentranskripsikan deskripsi asli tentang upacara, aspek lain dari tradisi budaya itu bagian dari penyelamatan. Nah, ini penting ya. Jadi Boas mengapa akhirnya eh, meneliti suku Eskimo dan Quakiol? Karena bagi dia pada waktu itu terjadi apa di Amerika? Terjadi diskriminasi besar-besaran ya, di mana orang asli Amerika itu dianggap karena para pendatang Eropa ya, orang-orang asli Amerika itu dianggap primitif. Ingat, Eropa itu pada waktu itu pada dasarnya adalah rasis sekali. Ya, makanya ada etnolinguistik tuh itu untuk membeda-bedakan. Ini warnanya putih, Kaukasoid, ini levelnya tinggi. Ini hitam, negroid, gitu ya, levelnya rendah. Ini merah, Indian nih. Ya, ini kuning, ya, Cina, Jepang, gitu ya. Ini coklat nih. Nah, dulu rendah gitu. Sama. Nah, ketika orang Amerika sudah datang banyak pendatang dari Eropa, mereka menganggap orang-orang asli itu dianggap primitif gitu ya, sehingga pilihannya dua, kamu meninggalkan dan dididik jadi orang Eropa dengan menggunakan bahasa Eropa, bahasa Inggris khususnya dengan Perancis gitu ya, atau kalau di selatan itu bahasa Portugis dan Spanyol ya, kalau di utara itu Inggris dan Kanada mayoritas, dididik menggunakan bahasa itu atau mati, gitu kan gitu ya. Dan banyak di antara mereka yang memilih mati saja, lawan gitu. Sehingga semakin ke sini, semakin sedikit tuh orang-orang Eskimo, orang-orang Quakiol, dan orang-orang asli eh, Amerika, ya. Sehingga menurut Boas ini penting nih, ya, untuk diselamatkan bahasanya, budayanya jangan sampai kita kehilangan bahasa asli Amerika. Maka dia mulailah penelitian. Itu ya sebenarnya tujuan awal dari Boas. Dia ingin melakukan penyelamatan. Maka dia pertama adalah mentranskripsikan. Karena pada waktu itu orang-orang asli Amerika tidak menuliskan. Ya kan? Maka dia mentranskripkan, menuliskan ya bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Eskimo dan Quakilt ini ya dituliskan, maka itu sebagai upaya penyelamatan. Tujuannya itu karena pada waktu itu belum ada seperti sekarang, belum ada video rekaman. Pernah nggak ya saya di waktu di perencanaan bahasa mempertunjukkan video orang Taiwan yang bahasanya mirip dengan kita, satu dua tiga siji loro telu gitu gitu. Tidak ya, tidak ingat ya, atau tidak ya? Jadi ada video di YouTube kalian bisa lihat bahasa Austronesia ya. Dia suku-suku di Taiwan. Formosa, Pulau Formosa. Saya baru ingat nih nama pulaunya. Formosa. Di pulau itu divideokan itu ada anak-anak suku tertentu di sana yang dia minta coba hitung 1 sampai 10 dan itu mirip dengan bahasa-bahasa tradisional yang ada di Indonesia ya, bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Ada telu,
ya ada 3 itu Telu itu sama kayak Jawa dan lain sebagainya. Nah, tapi bayangkan tahun itu belum ada video seperti itu, belum ada alat rekam yang mumpuni. Maka yang dilakukan Boas adalah mentranskripsikan, menuliskan, ya menggunakan bahasa atau aksara Latin yang sekarang kita kenal. Karena pada waktu itu orang Indian dan Eskimo tidak pernah menuliskan tuturan mereka. Nah, Boas prihatin ya tadi bahwa cepat hilangnya dan perubahan drastis bahasa dan budaya asli Amerika. Maka dia ingin melestarikannya dengan mendokumentasikan ya sehingga dia bisa tersimpan secara dokumentatif gitu ya bahasa-bahasa dan kebudayaan. Dan metode yang digunakan oleh Boas tersebut itu menjadi cikal bakal etnografi dan antropologi linguistik. Karena memang Boas pada waktu itu basicnya adalah antropologi. Gitu ya. Tapi dia tertarik pada bahasa. Gitu. Karena menurut dia tadi dengan mempelajari bahasa itu menjadi pedoman dalam sistem mempelajari sistem kebudayaan masyarakat penutur lainnya. Oh, belum dikirim. Enggak, dulu kalau nggak salah ditunjukkan waktu perencanaan bahasa, ditunjukkan di gambar di YouTube. Enggak ya? Kayaknya kelas kita enggak, Pak. Oh, kelas Anda enggak. Aduh, sayang sekali. Tidak apa-apa ya. Nanti mungkin setelah ini saya tunjukkan. Contohnya bagaimana pendokumentasikan bahasa ya. Kemudian pandangan Boas lainnya, karena dia orang antropologi, ya orang budaya, maka ada di dalam antropologi itu relativisme budaya. Bahwa setiap budaya harus dipelajari, harus dipahami dalam istilahnya sendiri. Jangan sampai melihat budaya tertentu dari pandangan para ahli di Eropa saja yang memosisikan mereka di atas bangsa-bangsa lain. Nah, di sini sudah jelas ya, bangsa Eropa adanya etnologi itu untuk mengotak-ngotakan, untuk meningkat-ningkatkan mana tingkatan tinggi, mana tingkatan rendah. Begitu. Tujuannya itu. Maka memang pada waktu itu etnolinguistik ditinggalkan, lebih menggunakan antropolinguistik. Nah, karena ada teori relativitas budaya ini, maka dia mencetuskan juga pasti ada relativitas bahasa. Ya, apa sih teori relativitas bahasa? Ini sama halnya dengan begini. Siapa ya? Katakanlah Aiza. Ya katakanlah Aiza lagi makan cilok, asik makan cilok gitu ya. Di atas di kereta. Dia makan cilok di kursi kereta di dekat jendela ngeliatin keluar gitu ya. Asik. Ciloknya nggak tahu seribuan apa entah cilok entah cilung gitu ya. Nggak tahu, pokoknya makanan ngemil gitu ya, lagi duduk menikmati suasana kereta. Nah, keretanya tuh jalan melewati Ilham yang lagi duduk di stasiun Cikarang. Dia lagi riuh dengerin musik. Terus ngelihat Aiza di dalam kereta. Pertanyaannya, Aiza itu diam atau bergerak? Berjalan maksudnya. Aiza diam, keretanya yang bergerak, Pak. Oh, Aiza diam, keretanya memang bergerak. Oke. Ada yang beda pendapat dari Zakia? Atau semua sama? Sepakat. Yang ditanyakan itu adalah Aiza. Aizanya diam atau berjalan? Tidak keretanya ya. Saya tanyakan Aizanya. Aizanya diam atau bergerak? Zakia? Menurut saya, Aiza tetap diam di dalam kereta. Karena yang Oke. kereta. Zakia, menurut Zakia, Aiza diam. Ya, ada yang beda pendapat? Relatif gak sih Pak? Bisa tergantung yang lihat. Mungkin Ilhan ngelihatnya bergerak, tapi bisa juga enggak. Tepat sekali. Itu menggambarkan teori relativitas. Relatif, cantik itu relatif, ya kan? Setiap orang bisa mengatakan dia cantik, dia kurang, oh dia jelek, relatif.
Ya, relatif itu artinya tergantung orang melihat. Nah, dalam hal ini, ya, kasus tadi juga sama. Aiza kalau dilihat dari dirinya sendiri, posisi dirinya, ya dia diam, ya kan? Tapi kalau dari sudut pandang Ilhan, dia bergerak. Salah tidak dua-duanya? Tidak salah. Tidak salah, relatif. Tapi untuk memahami kebudayaan orang, jangan sampai menggunakan sudut pandang diri kita. Jadi tadi, menurut Boas, ketika mempelajari orang Eskimo, jangan dari sudut pandang orang Eropa. Etnosentrisme ya, Pak? Hah? Etnosentrisme ya, Pak? Apa sih Iya, yang sebutannya? betul. Sehingga harus sesuai dengan orang nya yang kita pelajari. Begitu. Jangan kita melihat ritual-ritual yang masyarakat adat dilakukan, ini mah musyrik. Jangan. Jangan ada justifikasi seperti itu. Ih, dia mah bodoh. Jangan. Dari lihat bahasanya. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Untuk memahami sebuah kebudayaan, kita harus netral. Kita harus memahami sesuai dengan yang mereka pahami. Jangan sesuai yang kita pahami. Paham relativitas bahasa, budaya? Nah, apa kaitannya bahasa, Pak? Kata tadi itu relativitas budaya. Relativitas bahasa atau linguistic relativism atau relativisme adalah paham bahwa sebuah bahasa, baik itu kata, struktur bahasa, itu harus dipahami atau bermakna ketika berada di penuturnya. Oke ya? Sebuah makna bahasa dari struktur, dari kosakata itu punya makna ketika dia dikembalikan kepada masyarakat penuturnya. Begitu. Tahu menikahkan dalam bahasa Banten, asli Banten apa? Ada yang tahu? Saya mau nikahin anak saya nih. Ada yang tahu bahasa bahasa orang Banten? Ada orang Banten di sini? Ngawinkan bukan, Pak? Salah. Apa tuh? Ada yang tahu? Ngeweken. Hah? Ya. Bahasa Sunda di Banten ketika mau menikahkan itu ngeweken. Lah, orang Banten jorok dong. Eh. Tidak bisa menjustifikasi seperti itu. Jadi bagi orang Banten, ngeweken itu tidak punya konotasi, maknanya tidak punya makna konotatif negatif. Tapi dia netral. Jadi kita tidak boleh memposisikan sebagai orang di luar orang Banten ketika memaknai kata ngeweken. Walaupun kita tahu di dalam benak kita, saya yakin ya senyum-senyum nih walaupun ini cuma foto-foto doang, ini di sana di belakang foto-foto ini pasti senyum-senyum, pasti punya konotasi negatif. Ya. Sama pada halnya dalam bahasa Inggris kata seks. Nah, ya, seks itu kan sebenarnya jenis kelamin ya. Maka ada lelucon ya, dulu ada orang Indonesia lagi ngisi formulir. Ya, ada 2 orang Indonesia ngisi formulir karena dia daftar ke perusahaan internasional. Di situ ada name, birth, terus sex gitu ya. Yang satu bilang, "Kamu nulis apa tadi pas seks?" "Oh, saya nulis male." "Oh, male? Emang kamu nulis apa?" "Saya 3 kali sehari." Gitu. Itu jokes ya. Nah, itu kesalahannya. Jadi punya makna. Jadi kita tidak bisa memaknai atau ya itu memaknai itu jorok ya, itu jelek ya. Tapi kita harus memaknai sesuai dengan apa yang masyarakat tutur itu maknai. Kita tidak bisa mengasih justifikasi, menjudge gitu ya, sesuatu itu buruk atau baik berdasarkan pandangan tertentu kita. Jangan seperti orang Eropa pada waktu itu. Nah, Boas menggunakan pengetahuannya tentang bahasa
asli Amerika untuk menunjukkan bagaimana cara bahasa mengklasifikasikan dunia adalah arbitrer. Jadi arbitrer, konsep bahasa itu arbitrer, itu salah satunya dari Boas. Gak bisa tuh ada benda, ya ada benda yang tempat kita tinggal itu kata orang Inggris itu house. Ya nggak bisa, arbitrer loh. Kita nggak bisa maksain itu namanya house. Bagi orang Indonesia itu namanya rumah. Bagi orang Prancis itu maison ya. Kalau orang Eropa, Spanyol casa. Jadi kita nggak bisa maksain arbitrer mana suka. Ya mungkin Amerika juga seperti itu, orang Amerika asli punya istilah sendiri untuk melambangkan tempat dia tinggal tuh apa namanya. Ya, setiap bahasa punya cara sendiri untuk membangun kosakata yang membagi dunia dan menetapkan kategori pengalamannya. Dia mencontohkan ya di Eskimo itu kita snow kata dia, snow itu bagi orang Eskimo tidak satu, ada banyak istilah tentang snow. Ya, mereka bilang kana. Kana itu adalah katanya salju yang melayang-layang tuh, yang terbang-terbang, yang kalian dengan joroknya akan kalau ke sana mungkin pakai lidah gitu ya. Padahal itu jorok banget ya, pakai lidah dijulurkan biar jatuh. Nah itu namanya kana, jadi salju yang terbang-terbang gitu. Kalau sudah sampai tanah nempel, tak namanya aput, bukan lagi kana, tapi aput ya dan lain sebagainya. Di sini ada Pixar Pok ya namanya entah saya mengatakannya benar apa tidak ya. Ada Kim Suk gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Semuanya merajuk pada satu benda itu yang putih, salju. Dan kita hanya punya satu leksikon untuk salju ya. Untuk snow itu ya, benda putih itu, salju. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang jatuh, mau yang melayang, mau yang keras, mau yang lembek, namanya tetap salju. Dan itu tidak bisa menunjukkan bahwa berarti orang kita lebih pintar, orang Eskimo lebih bodoh, atau orang Eskimo lebih pintar, kita lebih bodoh. Tidak. Tapi pada dasarnya dia sedang membangun kosakata yang membagi dunianya. Ya. Nah, di kita juga sama ya. Ada ada kita membedakan. Ada di dalam bahasa Inggris itu apa? Rice. Tapi kita punya konsep yang berbeda terhadap sebuah rice. Ya, yang di sawah tumbuh apa namanya? Biji-bijinya yang apa? Yang di sawah tumbuh di sawah, buah-buahnya bulirnya yang akan kita makan. Namanya apa? Beras, Pak. Hah? Beras. 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 Bukan beras atau yang Nah, ini jangan Padi. bingung nih. Hah? Padi, Pak. Padi. Dalam bahasa Inggris, padi juga, padi itu adalah rice. Ya. Lalu padi kalau dikupas jadi apa? Gabah, Pak. Yang Betul gak? dikupas, yang dikupasnya. Kalau gabah itu kulitnya. Ini yang sudah dikupas. Beras. Beras. Bagi orang Inggris itu rice. Ya. Beras kalau dimasak jadi Nasi. nasi. Nasi kalau dimakan jadi nasi kalau dimakan jadi apa gendis? Kenyang. Jadi Enggak. kenyang ya. Jangan ketipu ya. Ya. Siapa tuh yang di komentar? Jadi kenyang, ya benar Atika. Jadi kenyang ya. Nah, padi, beras, nasi itu kita punya konsep yang berbeda. Leksikonnya. Padi, beras, nasi, ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu sama-sama rice.
Nggak peduli yang udah dimasak belum, nggak peduli. Nah, ini menunjukkan bahwa mengapa demikian? Karena beras atau nasi tadi menjadi makanan pokok orang Indonesia, ya, sehingga penting kiranya bagi orang Indonesia itu diklasifikasikan, dibedakan. Bahkan kita punya pembedaan lagi setelah beras itu dimasak dengan dibungkus, kita punya banyak istilah ya. Ada lontong, buras, apalagi ketupat, apalagi tuh? Buras, ketupat, lontong, Arem-arem, Pak. arem-arem. Wah, itu semua padahal sama itu bahannya. Tapi hanya gara-gara isian dan daun yang bungkusnya yang beda, namanya beda. Tapi bagi orang Inggris ya mungkin itu sama, rice aja bodo amat gitu. Karena nggak penting saya mengidentifikasi itu. Tapi bagi orang Indonesia itu dibedakan, diidentifikasi secara berbeda. Apa tuh di kolom komentar? Ada bubur, lepet. Nah ya benar lepet. Ya bubur mah nggak dibungkus Neng. Bubur mah dihaluskan. Ya lanjut. Nah penelitian-penelitian Boas itu akhirnya diikuti oleh Edward Sapir. Ya, dia adalah sarjana paling terkenal dalam sejarah antropolinguistik. Sapir. Mengapa? Karena dia selain melanjutkan pemahaman Boas ya tentang bahasa, tapi dia lebih memperhatikan struktur linguistiknya. Maksudnya apa? Kalau Boas tadi sudut pandangnya sudut pandang antropologi. Tapi kalau Sapir itu sudut pandangnya sudut pandang benar-benar linguistik. Karena bagi dia bahasa itu adalah sistem yang lengkap dan sempurna yang harus dimiliki. Ya. Dan dipahami Oh, ini mau Word ya. Salah. Ya, yang dimiliki dan dipahami dengan cara dirinya sendiri. Ya. Dia Sapir itu melihat bahwa bahasa itu sebagai prasyarat untuk mengembangkan budaya. Nah, ini berbeda tujuan nih, ya. Kalau tadi Boas itu mempelajari bahasa dan budaya itu untuk penyelamatan, pelestarian, maka Boas mengembangkan bahwa bahasa karena ini makin sedikit ya penutur orang Amerika itu, penutur Amerika asli itu, maka ini harus dikembangkan budayanya. Maka dia menggunakan bahasa untuk persyaratan prasyarat pengembangan budaya. Ya, dia mengkritik keras setiap upaya yang mengklasifikasikan bahasa tertentu sebagai primitif atau terbatas daripada orang lain. Nah ini ya, jangan pernah berpikir bahwa kok itu nggak ada bahasa. Contoh deh, dalam bahasa Inggris cinta itu only love. Ya, kata cinta dalam bahasa Inggris itu love. Maka tidak ada tingkatannya mau ke anak, mau ke guru, mau ke orang lain love. Tetapi kalau dalam budaya tertentu bahasa Indonesia kita punya dua, sayang dan cinta. Ya kita membedakan antara aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi dalam bahasa Sunda itu banyak. Bogoh, kadedeh, nyaah, tresna, memet, kamemet, nyaah. Itu banyak. Ya, dalam bahasa Sunda banyak. Maka bahasa Sunda bisa suka dikatakan sebagai bahasa cinta. Saking banyaknya kata cinta dalam bahasa Sunda. Ya, kamemeh, kamemet, kadedeh, kanyaah, kacinta, katresna, kabogoh. Nah, itu banyak sekali ya. Semuanya artinya cinta, love. Ya. Nah, kemudian Sapir memandang bahwa leksikon atau kosakata itu mencerminkan ciri fisik, sosial, dan budaya penuturnya. Nah, saya selalu mencontohkan ya ciri fisik ya bagaimana bahasa
merupakan cerminan ciri fisik. Begitu ya. Contohnya apa? Ada fisik di dalam bahasa Indonesia yang tidak ada, itu seolah-olah jadi tidak ada. Apakah itu? Ada tanda-tandanya atau ada dalam kenyataannya secara konsep itu ada realitasnya di dalam tubuh orang Indonesia, tetapi tidak ada namanya seolah-olah sehingga Anda belum pernah membicarakannya. Apa itu? Yang ada di bawah hidung tapi yang di atas bibir. Ya, Yang lekukan ya, lekukan di antara hidung dengan bibir. Ada bahasa Indonesianya? Tidak ada, sehingga saya yakin seumuran Anda 20 tahun ya Anda ya, umurnya ya. 20 tahun belum pernah membicarakan tentang lekukan itu di bibir Anda. Belum ya? Bahkan kalau ada jerawat di sana, dia akan bilang, "Ma, ada jerawat di sini." Di sini tuh di mana? Dia di wajah aku nih, di atas bibir. Dia nggak ada namanya. Sehingga seolah-olah tidak ada. Iya kan? Coba kita pegang. Ada ya lekukannya ya. Terasa ya. Terlihat ya. Lekukan di atas bibir. Tapi di Eropa, di Inggris, dalam bahasa Inggris ada apa? Filtrum, Pak. Filtrum. Itu ada. Filtrum. Mengapa demikian? Itu mencerminkan kondisi fisik. Orang Eropa itu bibirnya tipis, warnanya pucat. Ya enggak? Bibirnya tipis, warnanya pucat. Sehingga ketika mereka saling melihat diri mereka, begitu ya, pada waktu itu ya, belum ada mobilitas terhadap orang Asia dan lain sebagainya. Ketika mereka lihat orang mereka, Eropa, sesama Eropa, ya bibir ya segaris aja. Kalian lihat nggak kalau di anime-anime, mulut itu suka, kalau mulut diam itu cuma segaris. Ya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Biasanya anime-anime itu yang membedakan itu adalah rambut. Mulutnya semua segaris. Itu menandakan bahwa mereka tipis. Mereka tipis, tidak bervolume, dan warnanya sama dengan kulit. Sehingga bagi mereka, ya bibir itu ya gitu-gitu aja semua sama bagi orang Eropa. Sehingga ketika ada lekukan di sini, baru terlihat jelas. Oh, ada pembeda tuh, ada filtrumnya. Maka katanya di Eropa kemarin tuh saya lihat di media sosial apa salah satu kelangkaan itu adalah tidak adanya lekuk di sini lah. Kalau di Eropa mungkin iya langka ya yang kayak gini ya. Filtrum itu langka. Tapi orang di Indonesia hampir justru nggak ada, hampir yang langka itu justru nggak ada yang nggak ada filtrumnya, itu langka. Karena hampir semua orang Indonesia itu pasti punya filtrum. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan fisik orang Indonesia khususnya? Secara genetik atau secara antropologi gitu ya, antropologi fisik, orang-orang Nusantara itu bibirnya tebal dan berwarna lebih gelap ketimbang kulitnya. Sehingga orang kalau sesama orang Indonesia melihat, ya sudah kelihatan bibirnya gitu. Sehingga filtrum itu mau ada mau tidak nggak jadi soal. Semua orang punya filtrum. Yang membedakan adalah bentuk bibir. Dan semua terlihat jelas bibirnya. Ya, begitu. Jadi itu, oh iya, ternyata itu menunjukkan bahwa tidak adanya kata filtrum dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwa orang Indonesia fokus pada bibir. Kenapa? Bibirnya lebih tebal dan berwarna, jadi terlihat jelas. Tetapi kalau bagi orang Eropa, adanya kata filtrum menunjukkan adanya bibirnya yang tipis, pucat. Sehingga bibir dianggap menjadi bagian dari kulit. Yang beda itu justru filtrumnya. Tidak semua orang punya filtrum. Dan kalau punya filtrum yang dalam, itu bagus. Mungkin bagi mereka gitu. Atau kita punya leksikon apa dalam fisik? Adanya perbedaan hidung pesek, hidung mancung. Ada kata pesek, ada kata mancung. Ya enggak? Orang Eropa, kalau sesama lihat Eropa, bayangkan, nggak ada istilah pesek.
Eropa semua hidungnya seperti itu. Gitu ya. Tetapi kalau kita mungkin baru melihat kita ada kata flat nose gitu ya. Baru ketika mereka melihat di luar Eropa mengatakan adanya flat nose. Ya, apa hidung kita bulat. Kalau mereka kan lancip gitu ya, maka ada. Kalau mereka nggak ada istilah flat nose dulunya, flat nose gitu ya membedakan itu. Tapi kita itu membedakan ada mancung, ada pesek. Sebelum Eropa datang ke Indonesia, ya kita sudah mengklasifikasikan perbedaan itu. Ada hidung mancung, ada hidung pesek. Walaupun pada dasarnya harusnya netral dua-duanya, karena memang merupakan dua jenis bentuk yang berbeda. Tetapi seolah-olah gitu ya, dengan perkembangan teknologi kecantikan, estetika, dianggap yang pesek itu tidak estetis gitu ya. Yang pesek itu punya konotasi negatif sehingga kata pesek itu punya konotasi negatif. Betul ya? Nah, atau mata. Di Indonesia kita punya leksikon belok atau bulat dan sipit. Gitu ya. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa, tidak ada pengklasifikasian mata sipit dan mata belok. Tapi apa? Warna mata. Ya, ketika mereka mengklasifikasikan mata, itu biasanya warna. Tapi kalau kita bentuk. Ya, begitu. Itu bahwa leksikon itu mencerminkan ciri fisik. Ya, bagaimana masyarakat memandang fisik mereka secara kultural. Kemudian ada sosial. Leksikon juga membangun sosial dan budaya, mencerminkan sosial dan budaya. Nah, pandangan Sapir yang paling terkenal dan paling kontroversi adalah teori linguistik determinisme. Linguistik determinism. Apa itu determinism? Itu artinya determine, itu menentukan. Jadi ternyata menurut dia dari sudut pandang orang linguistik bahwa bahasalah yang mempengaruhi, yang menentukan bagaimana persepsi penutur dalam mengonseptualisasikan dunia. Jadi kalau sebelum Sapir itu bahwa budayalah yang menentukan struktur atau kosakata bahasa. Tetapi Sapir itu punya pandangan kontroversial. Dia bilang bahasa justru yang menentukan atau mengaruhi budaya. Bukan sebaliknya. Wah, itu dulu ini kontroversi. Ya, wah, masa sih? Ya, dibuktikan dengan cara tadi. Ya, buktinya bahwa kita ada lakukan itu secara realitas, tetapi karena tidak ada namanya, tidak pernah kita membicarakan hal itu. Jadi seolah-olah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa bahasa, adanya kosakata bahasa, itu menentukan bagaimana persepsi kita melihat wajah kita. Ya kan? Adanya kosakata mancung dan pesek tadi menentukan bagaimana saya mah mancung, ya saya mah pesek nih, kan gitu ya, seolah-olah saya pesek pengen deh dioperasi, jadinya ya ada yang berniat ke Thailand atau ke Korea, ya untuk nambah volume hidung. Makan di luar negeri sekarang mah apa nambah volume bibir ya, mereka karena semua tipis ya. Itu. Oke, jadi memang bahasalah justru yang menentukan bagaimana cara masyarakat memandang atau mengkonseptualisasikan dunia mereka, begitu. Nah, pandangan Sapir yang kontroversial tadi diikuti oleh muridnya atau dalam hal ini mahasiswanya, ya, yaitu Worf, Benjamin Lee Worf. Maka teori linguistik determinism tadi itu biasanya teorinya Sapir-Whorf, ya, Sapir-Whorf, karena memang dicetuskan oleh Sapir dan dikembangkan oleh Whorf.
Dia setuju dengan gurunya, ya, penganut linguistic determinism hypothesis, bahwa our linguistically determined thought world, bahwa bahasa kita menentukan, memengaruhi pemikiran kita terhadap dunia. Ya, dia mengatakan bahwa bahasa itu mencerminkan sistem konseptualisasi dari pengalaman yang mungkin tertanam dalam pandangan dunia penuturnya. Ya. Nah, disinilah letak kontribusi Wolff. Ada mengatakan bahwa penelitian antropolinguistik pada dasarnya itu mengaitkan bahasa dengan cara pandang masyarakatnya terhadap dunianya. Nah, menurut dia, struktur bahasa apapun mengandung struktur alam semesta yang kadang-kadang disebut metafisik. Nah, ini yang membedakan antropolinguistik dengan sosiolinguistik. Kenapa? Karena sosiolinguistik itu membedakan bahasa dari sudut pandang yang memang bisa terlihat. Apa itu? Misal, jenis kelamin. Jenis kelamin bisa terlihat kan? Laki-laki dan perempuan bisa terlihat secara fisik kan? Maka variasi bahasa antara laki-laki dan perempuan itu bisa terlihat. Karena kita bisa melihat penuturnya, jenis kelaminnya. Atau segi usia. Anak 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 55 tahun. Secara fisik terlihat ya. Perbedaannya ya. Yang satu ukurannya, kulitnya, dan lain sebagainya terlihat. Gitu ya. Atau pekerjaan. Kita bisa tahu seragamnya nih. Ya, yang jas putih, bawa-bawa stetoskop, itu dokter. Ya kan? Yang bawa-bawa buku, itu guru, atau pengajar lah, katakan begitu. Yang pakai helm, apa rompi, pasti itu orang-orang teknik, kan gitu ya. Kita bisa melihat pekerjaan. Nah, tapi kalau antropolinguistik, kita itu sedang memahami bahasa yang kaitannya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Apa itu? Pengetahuan, nilai, makna, ya, sistem sistem dunia, itu semua tidak terlihat secara kasat mata, tetapi beradanya di mana? Di dalam pikiran yang mewakili komunal masyarakat penuturnya. Maka dia bilang metafisik, tidak terlihat. Nah, ini yang membedakan sosiolinguistik dengan antropolinguistik, ya. Jadi hubungan bahasa dengan pandangan dunia atau worldwide, ya, worldwide itu menjadi sentral penelitian dari Wolff, dan itu yang juga kita lakukan. Bagaimana memahami dunia berdasarkan masyarakat penuturnya. Baik. Pengen minum dulu sebentar ya, haus kalau gelasnya. Baik. Bisa dipahami ya, itu pandangan-pandangan para pionir di antropolinguistik. Tadi kita ada Boas dengan relativisme bahasa atau linguistik relativisme. Kemudian ada Sapir dan Wolff itu dengan linguistik determinisme. Ya, dan worldwide, ya, pandangan dunia. Jadi dua teori itu, tiga teori ya, worldwide, bahwa bahasa itu sebenarnya dengan mempelajari bahasa kita sedang mempelajari bagaimana suatu masyarakat memandang dunianya yang bersifat metafisik, tidak terlihat, tidak nampak. Ya, apa itu tadi? Pengetahuan, ya, kemudian nilai, value, ya, makna, fungsi, dan lain sebagainya itu tidak terlihat. Baik, kita lanjut pada kaitan bahasa dengan budaya.
Bahasa menunjukkan bangsa. Ini sudah sering kita dengar ya. Ini dari Samsuri. Nah, Lavamane dalam sebuah artikel dia merangkum pernyataan-pernyataan dari para ahli yang mengaitkan bahasa dengan budaya. Dalam artikelnya dia bilang ada apa yang menyatakan bahwa bahasa sebagai alat atau sarana untuk kebudayaan. Jadi bahasa itu punya fungsi sebagai sarana kebudayaan. Untuk apa? Untuk berkembang, untuk transmisi atau diwariskan dan diinventarisasikan. Ya, bagaimana sekarang kebudayaan-kebudayaan katakanlah penutur di Papua, ya. Di Papua itu kan penutur-penuturnya kan sedikit ya. Beda dengan katakan Jawa. Jawa walaupun satu bahasa tapi kan penuturnya banyak sekali. Tapi kalau bahasa-bahasa lokal di Papua itu jumlahnya banyak karena setiap suku itu punya bahasanya dan setiap suku tidak saling mengetahui, tidak saling memahami bahasa satu dengan yang lainnya. Maka dengan bahasa kita bisa memahami kebudayaan mereka dengan cara apa? Pertama diinventarisasi, dikumpulkan, ya dicatat, kemudian dikembangkan, ya, kemudian ditransmisikan atau diwariskan kepada generasi penutur masyarakat tersebut. Gitu. Dan itu penting bagi. Ada orang Sunda di sini? Tidak ada yang bisa bahasa Sunda. Ada nih, kayaknya nih di kolom chat. Oh, Salsabila. Salsabila. Ya, Salsabila. Salsabila tahu hau nggak Salsabila? Hau. Oh, tahu. Wih, mantap. Apa tuh hau? Apa itu hau? Salsabila. Ya, betul ya. Tungku, kompor tungku dari kayu bakar. Dalam bahasa Sunda itu hau. Nah, pertanyaannya, kalau sudah tidak pernah melihat eh, tungku seperti itu, bagaimana kita bisa memahami kebudayaan memasak kita? Ya nggak? Kebudayaan memasak kita. Karena eh, kata hau pasti bakal hilang dari memori masyarakat Sunda kalau memang wujudnya tidak ada. Bagaimana cara menghidupkannya? Lestarikan dengan cara inventarisasi. Ada kata hau, masukkan dalam kamus. Hau adalah kompor atau tungku api berbahan bakar kayu. Oh, baru bisa digambarkan, ya. Nah, itu fungsinya inventarisasi. Dengan begitu kita bisa me... Oh, masih banyak pakai hau tuh kan, apalagi di sana. Di Bogor ini di mana? Hau, Salsabila. Ya, saya masih ingat ya dulu kakek saya masih pakai hau untuk masak nasi. Jasinga Bogor. Oh ya, Jasinga ya, perbatasan dengan Sukabumi ya kalau Jasinga ya. Ke sana arahnya ya, di Gunung Halimun Salak ya, daerah sana. Ya, Jasinga mau. Oh ya, Banten, arahnya ke Banten. Ya, Banten bukan Sukabumi, salah. Karena ke arah Tangerang situ ya, Tangsel gitu ya, Banten. Oke. Nah, itu masih banyak. Bagaimana agar ya tadi ya masih terpelihara kata hau. Jadi memang harus didokumentasikan dan tugas kita lah ya mendokumentasikan kebudayaan itu. Ada yang kita kenal namanya seeng, langseng, ya dalam bahasa Sunda. Itu adalah sistem kuliner kita. Masak nasi, cara masak nasi kita dulu ribet ya. Ada namanya seeng, ada namanya langseng. Tapi apakah dianggap bodoh? Tidak ya. Justru itu punya sistem pengetahuan yang hebat menurut saya. Mengapa? Karena sekarang dengan adanya rice cooker, banyak orang yang kena diabetes. Ya, kakek uyut kita kan hampir nggak ada yang kena diabetes. Ya, tapi sekarang umur 20, umur 30 udah ada Pak yang mengalami diabetes. Karena apa? Salah satunya adalah cara memasak nasi kita. Kalau zaman dulu seribet itu, kenapa nasi itu sebenarnya tidak direbus?
tapi dikukus. Jadi ada alatnya langsung besar atau seeng yang besar, dalam gitu ya, tinggi. Itu dikasih air, berasnya disimpan di asupan, kayak kerucut gitu dari bambu, disimpan di situ. Jadi airnya menguap, lalu mengukus nasi. Jadi kadar gula di dalam nasi itu akan jatuh ketika sudah mengembang dan lunak itu turun. Sehingga nasi itu lebih tidak manis kalau dulu. Nah, kalau sekarang dengan rice cooker antara nasi beras dengan air itu di wadah yang sama. Jadi ketika menguap, kandungan gula tetap di dalam nasi, tidak kemana-mana. Jadi tadi sistem masak kita yang ribet itu jangan dianggap primitif ya. Justru di sana menyimpan pengetahuan cara mengurangi kadar gula ya. Padahal mereka nggak pernah tuh belajar glukosa, sukrosa, ya, diabetes. Mereka nggak tahu tuh. Taunya gula darah aja ya, atau apa darah manis apa darah manis ya kalau diabetes ya. Kalau mereka katakan darah manis aja, gula darah gitu kan. Mereka tidak punya pemahaman itu, tapi dalam praktiknya memasak nasi mereka punya pemahaman itu. Itu luar biasanya ya. Kemudian bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, ya, menganggap bagian dari kebudayaan. Ini memang apa, pernyataan yang awam, yang banyak populer bahasa di bagian kebudayaan. Bahkan bahasa mengatakan merupakan hasil dari kebudayaan. Ini sudut pandang orang-orang antropologi sebenarnya ya, bahwa bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Kemudian bahasa mempunyai makna dalam latar budaya yang jadi wadahnya. Nah, ini teori apa nih? Bahasa hanya punya makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Teori apa nih yang tadi kita pelajari? Apa? Teori apa? Bahasa hanya mempunyai makna apa nih, kolom chat? Relativitas bahasa. Betul sekali ya. Bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadah. Itu teori relativisme bahasa atau linguistik relativisme. Ya. Kemudian bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Wah, ini menarik nih ya, bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Artinya dalam dua cara, bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis karena kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa, dan sudut pandang lebih teoritis, bahasa merupakan persyaratan kebudayaan materi di bahan pembentukan. Oke. Ya, bahwa kita harusnya bersyukur ya Indonesia punya bahasa Indonesia, karena banyak negara yang tidak punya bahasanya sendiri. Ya, seperti Amerika sendiri ya, mereka menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kita tidak. Ya, kita sangat beda dengan Malaysia, kita sangat beda dengan Singapura dan Brunei, walaupun sama-sama Melayu, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah kita pahami betul di perencanaan bahasa di semester lalu. Kemudian bahasa memengaruhi cara berpikir. Nah, ini teori apa nih? Bahasa mempengaruhi cara berpikir. Apa? Bahasa memengaruhi cara berpikir. Teori apa ini? Yang kita bahas juga barusan. Determinisme, Pak. Iya, linguistik determinisme ya. Bahasa menentukan cara pandang, cara berpikir, cara berlaku masyarakat penuturnya. Teori Sapir, Pak, linguistic determination. Ya, betul sekali ya. Aduh. Nah, cara berpikir memengaruhi bahasa. Nah, kalau ini sama, ini sudut pandangnya orang antropologi ya. Memang ini yang paling umum. Maka tadi Sapir dan Wolf itu, Sapir khususnya dianggap sebagai fenomenal karena dia beda dari yang lain, mengatakan justru bahasa yang menentukan, bukan budaya yang menentukan. Tata cara berbahasa dipengaruhi norma budaya. Ini juga sama, masih
kebudayaan yang menjadi fokusnya. Bahasa ditransmisikan secara kultural. Ya, bahasa diwariskan secara kultural. Bagaimana cara Anda berbicara, cara Anda basa-basi, humor Anda, ya, selera humor Anda itu ditentukan secara kultural. Orang Sunda itu humoris. Ya, banyak humornya itu banyak sekali dalam bahasa Sunda ya. Bahkan ketika ritual nikah beda nih. Gimana sih Pak cara ngebedainnya? Coba deh di nikah, di pernikahan. Di pernikahan orang Betawi itu menunjukkan bahwa orang Betawi itu egaliter atau apa ya? Serius, Islami. Dari mana? Ada palang pintu. Serius kan? Beda sama Sunda. Upacara adat Sunda pernikahan, walaupun kan pernikahan itu sakral ya, tetapi biasanya di Sunda itu ada lengser. Ketika menyambut perempuan pria pengantin laki-laki ke rumah perempuan itu ada penari, tahu kan? Penari-penari yang pakai payung yang laki-laki, yang perempuan nari, terus ada yang kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, disebutnya longser ya, lengser. Nah, biasanya kalau di pernikahan Sunda itu jadi humor. Lengser itu jadi lucu-lucuan, ya. Ya, itu menunjukkan bahwa orang di pernikahan yang sakral aja orang Sunda tetap ngelucu gitu. Bayangkan ya. Atau bahkan sosok Kabayan. Nah, itu kan sosok yang lucu. Itu menunjukkan bahwa orang Sunda itu orangnya humoris ya dan manis tentunya. Oke, kebudayaan merupakan hasil komunikasi. Ya, ini dari sudut pandang orang komunikasi ya, bahwa kebudayaan merupakan hasil dari terjalinnya interaksi satu individu dengan individu yang lainnya sehingga membangun kebudayaan. Dan tentu saja komunikasi ini melalui bahasa atau tuturan ya, interaksinya melalui lisan. Kemudian perubahan budaya memengaruhi perubahan bahasa. Ini juga sama ya, sudut pandangnya dari kebudayaan. Nah, lalu kita masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Nah, menurut Koncaraningrat, sebuah kebudayaan itu minimal ada 7, atau biasanya itu terdiri atas 7 unsur. Sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, sistem mata pencaharian, sistem kesenian, enggak sistem ya, kesenian, sistem teknologi, dan bahasa. Tetapi justru kita kebalik. Kita menempatkan bahasa sebagai pijakan. Dengan kita berdiri di sini nih, posisinya nih, kita bisa melihat organisasi sosial, kita bisa melihat pengetahuan, religi, mata pencaharian, kesenian, bahkan teknologi. Contoh, bagaimana organisasi sosial, kaitannya bahasa dengan organisasi sosial. Nah, ini seperti penelitian skripsi saya tentang masyarakat nelayan. Ya, jadi di masyarakat nelayan di pantai utara Karawang itu organisasi dilihat dari leksikonnya, ternyata mereka punya leksikon yang berhubungan dengan sistem organisasi sosial menangkap ikan dan menjual ikan. Jadi menangkap ikan itu ada namanya kemodi. Kemodi itu adalah orang atau dalam hal ini pengemudi kapal. Nah, secara sosial, secara struktur sosial, kemodi itu punya level yang di atas dibanding orang yang ABK, anak buah kapal. Ya, anak buah kapal di sini ya, ABK-nya ya. Atau mereka punya istilah lain, saya lupa istilahnya ya. Tapi punya istilah tertentu, ada leksikon tertentu. Kok Pak bisa tahu bahwa itu punya levelnya di atas dan di bawah? Karena ternyata kemodi secara sosial dia adalah pemilik. Namanya pemilik, dia pasti punya uang. Nah, secara ekonomi mereka lebih tinggi dan mereka bisa menentukan bagaimana sistemnya. Apakah bagi hasil dengan para ABK itu, apakah mereka digaji ya, atau bagi hasil tadi ya, tangkapannya hari ini dapat berapa, jadi mereka nggak usah nyewa kapal. Jadi misalkan saya punya uang nih, tapi saya nelayan. Jadi ketika melaut, saya punya kapal modalnya nih.
Nah, orang mau ikut saya biasanya itu nyewa. Tapi bisa jadi menurut saya jangan sewa. Ya udah kamu ikut tapi nanti bagi hasil. Hasil tangkapan kamu katakanlah 50-nya buat saya sebagai apa namanya? Kamu ikut kapal saya gitu, atau ya udah deh, kamu gak saya gaji, ini punya saya semua, jaring saya, modal saya, kamu cuma datang saya gaji kamu misalkan sekian ratus ribu atau sekian persen dari tangkapan kita hasilin. Nah, itu dia yang menentukan adalah komodi, sehingga secara struktural organisasi komodi itu di atas. Nah, ketika menjual, ketika tangkapannya sudah dapat, struktur itu berubah. Ada yang namanya toke, ada yang namanya pengepul. Nah, toke itu mempunyai struktur yang lebih tinggi karena dia adalah pengepul di atas pengepul gitu. Jadi saya menjual ikan itu kepada pengepul. Nah, ternyata permainan pengepul ini semata-mata ternyata harga ditentukan oleh pengepul. Dengan cara apa? Meminjamkan uang. Dan mungkin ini juga termasuk di pertanian ya. Kalau Anda ngobrol sama petani, nelayan, itu pengepul itu susah untuk dihindari. Bandar itu susah untuk dihindari. Kenapa? Karena mereka ngasih uang dulu berupa pinjaman. Maksudnya gimana? Misal, saya nelayan nih, saya nggak atau petani lah, atau nelayan lah, konteksnya kan tadi nelayan. Saya nelayan nih, saya nggak punya bensin buat apa namanya, buat nyari ikan ke laut. Maka saya minjem uang. Puri, saya pinjam uang dong, gitu ya. Pinjam uang berapa? Ya udah deh, 500.000 buat saya seminggu ini eh, beli bensin gitu ya, beli bensin. Oke, 500.000 dikasih tuh. Nah, dengan bensin itu saya punya modal untuk ke laut. Nah, tapi syaratnya saya itu harus jual hasil tangkapan itu ke Puri. Itu harus karena sudah terikat tadi. Jadi bayarnya dengan hasil tangkapan. Tetapi uniknya Puri lah yang menentukan. Misalkan sekilo tuh 20.000, katakan gitu ya. Ketika ikan tuh sekilo 20.000. Jangan deh, sekilo, oh ya, mungkin 50.000 lah, katakan gitu, 50.000. Nah, karena dia yang menentukan harga, ya udah deh, sekarang lagi turun. Ya asal aja kan, lagi turun atau lagi turun 20.000 jadi sekilonya. Ya mau tidak mau saya karena sudah punya hutang ke Puri nggak bisa nolak dong. Puri sudah membatas 20.000, ya sudah. Akhirnya tuh uang nggak akan terbayar 500.000. Karena harganya selalu diturunkan. Tapi Puri ngejual hasil yang tadi sekilo 20.000, bilang, ini saya beli 50.000 loh. Yang dapat untung siapa? Puri sebagai pengumpul. Nah, itu. Makanya istilah tengkulak. Nah, itu tengkulak seperti itu. Nah, itu punya sistemnya. Jadi dari jumlah leksikonnya kita bisa lihat bagaimana struktur sosial atau struktur distribusi dalam hal ini ya dari seorang masyarakat nelayan. Tuh, dari bahasa, dari leksikon. Lalu bagaimana bahasa menunjukkan sistem pengetahuan? Kemarin sudah ya pengetahuan kalender ya. Malam Minggu, Sabtu malam sudah ya. Nah, sekarang saya tanya, Miracle, Miracle, Iya, Pak. musim di Indonesia itu ada berapa? Ada dua Apa musim, saja? musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Kemudian coba Puri, ada musim apa saja Puri? Gimana di Indonesia? Iya, di Indonesia tentunya. Di Indonesia musim hujan sama musim kemarau. Oh, sama berarti ya. Baik. Empat. Coba di sini ada orang Pulau Seribu tidak? Atau ada ayahnya nelayan tidak? Nggak ada ya. Coba tanya kepada orang-orang di Pulau Seribu. Kalau Anda pernah main ke Pulau Seribu? Ada yang pernah? Coba tanya ke mereka. Ini musim apa sih sekarang? Mereka nggak akan jawab musim hujan, musim kemarau. Mereka akan jawab apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu tidak? Kira-kira orang
orang pulau, mereka kan bilangnya orang pulau ya. Orang pulau itu orang kepulauan itu orang pulau mereka. Apa yang kira-kira orang pulau itu jawab? Ini lagi musim apa sekarang? Musim angin barat, angin timur itu bukan, Pak? Tepat ya. Mereka akan bilang musim angin barat dan angin timur ya. Itu beda. Ternyata padahal realitanya sama. Memang dua musim itu, tetapi dari sudut pandang pengetahuan mereka terhadap alam yang membedakan. Kenapa kita taunya kemarau dan hujan? Karena kita punya pengetahuan pertanian. Budaya kita budaya agraris, bertani, sehingga kebutuhan kita itu adalah sinar matahari dan air hujan untuk tanaman kita. Sebagai orang kita di darat, orang darat, ya itu yang kita lihat sehari-hari, tanaman. Tapi bagi nelayan atau orang-orang pulau, nggak penting itu hujan. Yang penting itu adalah angin dan arus. Anginlah yang menentukan apa alat yang akan kita gunakan. Jadi kalau angin barat, ya, angin barat itu laut biasanya agak tenang, ya, tenang sehingga ikan yang jaring yang digunakan adalah jaring ikan. Hewan-hewan yang memang berada di atas air atau apa mengambang, bukan mengambang, berarti mengapung ya. Mengambang kan di atas, ini mengapung, berarti mengapung ikan. Tetapi kalau angin timur itu biasanya ombaknya tinggi. Bayangkan, kalian tahu punya ember ya. Ember diisi oleh pasir. Pasir itu kan di bawah ya, tenggelam ya. Coba bayangkan kalau embernya kalian ubek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada pasir? Pada terbang kan ke atas kan? Nah, ketika ombak seperti itu, arus kencang seperti itu biasanya hewan-hewan di bawah itu akan naik. Seperti apa? Udang, kepiting, lobster gitu itu naik. Karena dia ke bawah arus. Sehingga jaring yang digunakan itu berbeda dengan jaring ikan. Jadi jaring ikannya disimpan dulu. Kita tangkapnya jaring lobster dan udang atau kepiting. Itu ya. Jadi ternyata leksikon kemarau, hujan itu bukan semata-mata ya leksikon, tetapi dia menyimpan sistem pengetahuan masyarakat terhadap alam semesta, alam kehidupannya. Ya, sama halnya dengan tadi leksikon orang Eskimo ya, yang beragam. Itu melihat, menunjukkan bahwa bagaimana pandangan mereka terhadap alam pengetahuan mereka. Baik, kemudian sistem religi. Nah, ini sistem religi. Bagaimana leksikon? Ada leksikon apa? Putri. Padi saking sakralnya bagi masyarakat Jawa itu sampai ada ceritanya ya. Apa? Dikenal dengan apa? Dewi Padi. Ada yang tahu legenda tanaman padi? Yang Sri ya, Pak? Ya, Dewi Sri ya, Sri. Dalam bahasa Sunda Sri. Dewi Sri itu Dewi Padi. Katanya padi itu berasal dari tubuhnya Dewi Sri. Ada Dewi yang meninggal lalu dari dalam tubuhnya muncul tanaman dan tanaman itu yang disebut kita sekarang padi. Nah, dalam bahasa Sunda itu bukan Sri. Ada lagi apa dalam bahasa Sunda? Salsabila. Tahu nggak orang Jasinga nih? Nggak tahu ya. Namanya Nyi Pohaci. Iya. Pohaci itu dulu tuh ada namanya bedak Pohaci, Nyi Pohaci katanya ya, karena itu menyimbolkan kesuburan. Nah, itu sistem religi memandang bahwa apa namanya bahasa padi itu punya dewi, selalu perempuan. Sadar atau tidak? Kenapa adanya ibu kota?
nggak bapak kota. Ini pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh pembelajar asing ke saya. Waktu itu kita main ke Taman Mini, terus dia melihat, Pak, katanya, kenapa adanya ibu kota, tidak bapak kota, kata dia. Ayo, kenapa coba? Kenapa ibu jari, tidak bapak jari? Ada yang tahu? Kenapa Dewi Sri? Kenapa nggak laki-laki? Nah, ini artinya Mungkin ada. Siapa yang bersuara? karena Zakia? ya menurut saya mungkin karena ibu itu sumber kehidupan, Pak. Oke, ibu merupakan sumber kehidupan. Kalau bapak, sumber duit ya. Ya, jujur, kalian minta duit ke siapa? Ke bapak ya. Karena bapak sumber duit, kalau ibu sumber kehidupan. Nah, pada dasarnya secara mitologi, orang Nusantara percaya bahwa bapak dan ibu itu terbagi menjadi dua alam. Kalau ibu itu kalau berhubungan dengan dunia atau tanah itu pasti ibu. Mengapa ibu kota tidak bapak kota? Karena di tanah, kota ini di tanah, makanya ibu. Kenapa padi? Karena ditanamnya di tanah. Kenapa Dewi Sri? Tanah. Gitu. Maka ada istilah apa kalau bumi Nusantara perempuan? Negara kita biasa disebut juga apa? Ibu Pertiwi, Pak. Ah, Ibu Pertiwi. Perempuan juga. Pokoknya berhubungan dengan tanah itu adalah perempuan. Karena Bapak itu adanya di langit. Ya, angkasa itu Bapak. Matahari itu Bapak. Ya, saya bilang begitu karena secara mitologi laki-laki perempuan di dalam mitologi Nusantara kata saya itu berhubungan land, tanah, land itu selalu berhubungan dengan ibu. Tapi kalau angkasa itu selalu berhubungan dengan bapak, ayah. Begitu ya alasan. Nah, itu leksikon menyimpan sistem religi kepercayaan terhadap sosok perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini tadi Dewi Sri. Atau katakanlah begini, saya tertarik sebenarnya. Ada konsep bahwa orang Sunda itu adalah Islam. Islam itu pasti Sunda. Sunda itu pasti Islam. Ada ya seperti itu ya. Jadi saking apa? Saking meresapnya budaya atau sistem religi Islam dalam budaya Sunda itu memunculkan leksikon ritual Islam dalam bahasa Sunda. Contohnya apa? Solat. Solat itu kan dari bahasa Arab ya. Solat. Tapi kita punya dalam bahasa Sunda untuk menunjuk pada ibadah yang sama. Apa itu? Ada yang tahu Sabila? Bahasa Sundanya solat atau puri? Ada leksikon. Sembahyang bukan. Sembahyang itu sembahyang. Salah. Ini bahasa Sunda benar. Sembahyang itu dari kata sembah, hiang. Hiang itu Tuhan. Apa? Netepan bukan, Pak? Betul sekali. Netepan. Netepan itu beda. Betul-betul netepan itu sholat. Kalau sembahyang kan ke siapa aja sembahyang artinya ya. Karena kepada Tuhan itu. Maksudnya kayak orang Hindu juga bisa mengatakan itu sembahyang. Tapi kalau benar-benar pada sholat yang lakukan itu namanya netepan. Lalu kalau wudhu, gema. Oh, gema juga benar orang Sunda nih. Apa? Ab- Gema wudhu. Abdas. Abdas. Benar-benar wudhu. Abdas. Ya. Musola. Hah? Apa Tika? Nggak ada kedengeran? Apa sih nggak kedengeran? Halo Atika, apa Atika?
Oh, izin bertanya. Iya, iya, boleh, 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 boleh. Silakan. Oke. Nggak kedengaran. Coba deh dengar apa agak mendekat gitu. Karena ada kresek-kresek, ada mungkin ada orang ya di belakang ya. Ya, ya, oke. Oke, oke. Sudah, oke. Sistem patriarki. Oke. Ya, menurut saya ya, ada kaitannya dengan sistem patriarki. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri ya, sistem patriarki memang ada di Indonesia. Contohnya sistem ini bukan bahasa ya, Yonif saja ya. Monas. Monas kan itu melambangkan Yonif ya. Yang begini ya, itu melambangkan apa? Perempuan. Ya, alat kelamin perempuan. Betul. Melambangkan perempuan. Sedangkan yang ke atasnya menancap ke bawah itu laki-laki. Ya, Yonif itu eh, di dalam candi itu pasti ada benda-benda Yonif tadi. Sesuatu yang dia lebar di bawah ya, lalu ada muncungnya ke atas karena itu melambangkan laki-laki, perempuan, ini laki-laki yang menancap gitu. Dan inspirasi Soekarno ketika mendesain Monas juga